أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa yushtaratu lil qasri niyatuhu fil ihrami wa taharruzu ammuna fiha dawama walau ahrama qasiran thumma taraddada fi annahu yaqsuru aw yutimmu aw fi annahu nawal qasra aw qama imamuhu li thalisatin fashakka hal huwa mutimmun am sahin atamma walau qama al-qasiru li thalisatin amdan bila mujibin lil itmami batalat salatuhu wa in kana sahwan ada wa sajada lahu wa sallam fa in arada yutimma ada thumma nahada mutimman wa yushtaratu kaunuhu musafiran fi jami'i salatihi walau nawal iqamata fiha aw balagat safinatuhu dara iqamatihi atamma wal qasru afdalu minal itmami alal masyhuri idza balaga salasa marahil wa sawmu afdalu minal fitri illam yatadarrar bihi. Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini adalah masih terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan salat qasar atau yang biasa disebut dengan salat safar, salatus safari, salat dalam perjalanan. Dari sekian banyak ketentuan yang terkait dengan salat safar atau salat qasar ini, diantaranya adalah dikatakan oleh musannif atau maha guru kita dalam tulisannya ini, wa yushtaratu lil qasri niyatuhu fil ihrami wa taharruzu ammuna fiha dawaman. Iya. Wa yushtaratu lil qasri niyatuhu, disyaratkan untuk melakukan salat qasar niyatuhu, niat untuk mengqasar, fil ihrami, pada waktu melakukan takbiratul ihram. Ka aslin niyati, sama dasarnya dengan niat. Ya, karena kitab yang kita baca ini adalah kitab Syafi'i, di mana ulama-ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i bersama dengan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa niat itu adalah rukun salat, sehingga harus dilakukan pada saat melakukan salat atau pada saat memulai salat
tidak dilakukan sebelum melakukan salat. Karena kenapa? Ia adalah rukun, bukan syarat. Nah, sama halnya dengan niat salat, yaitu niat salat safar ini atau salat qasar disyaratkan harus berniat, dan niatnya itu dilakukan pada saat takbiratul ihram. Ya, sama dengan salat yang biasa atau salat yang disempurnakan, atau ketika kita menyempurnakan salat. Misalnya salat asar, ya, niat qasar 2 rakaat. Ya, biasa kalau dilafalkan, ya, ini lafalnya ya. Usalli salatal asri qasran rakataini. Itu kalau hanya sekedar diqasar. Tapi kalau sekaligus dijamak tentu qasran majmu'an. Qasar sekaligus dijamak. Nah, itu dilakukan pada saat ihram. Pada saat ihram yang dimaksud di sini adalah pada saat kita takbiratul ihram. Karena ihramnya kita itu pada saat takbir pertama. Jadi ihram dalam salat adalah dimulai atau mulai berlaku pada saat kita takbir yang pertama. Sehingga takbir pertama itu ya masyhur disebut dengan nama atau dengan istilah takbiratul ihram. Padahal takbir itu sebenarnya ya takbir sebagai awal salat. Karena memang salat itu adalah muftatahatun bitakbiri, diawali dengan takbir. Nah, kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena pada saat kita takbir yang pertama ini, pada saat itulah kata dianggap atau memulai ihram. Nah, jadi ketika dalam bacaan kita di sini dikatakan wa yushtaratu lil qasri niyatuhu fil ihrami, disyaratkan niat untuk melakukan qasar itu, salat qasar. Kapan? Fil ihrami, pada waktu ihram. Kapan waktunya kita ihram? Yaitu pada waktu takbir pertama di dalam salat. Nah, wa taharruzu an munafiha dawama. Ya, syarat yang kedua adalah at-taharruzu an munafiha dawaman. Menghindari atau menjaga diri, ya, menghindari an munafiha, dari atau untuk, ya, atau dari hal munafiha, menafikan niat qasar itu dawaman, selamanya. Maksudnya selama dalam salat kita harus menjaga diri. Ya, kita harus menghindari untuk menafikan niat qasar itu. Apa maksudnya? Ya, menafikan niat qasar, kita tidak boleh di dalam salat yang diawali dengan niat qasar itu merubah niatnya menjadi itmam. Karena kapan ya kita melakukan, ya berubah niat menjadi itmam atau berniat untuk menyempurnakan, kemudian dirubah lagi menjadi dikasar. Ya, awal salatnya pada saat dia takbiratul ihram ia berniat qasar. Begitu rakaat kedua berubah niatnya menjadi apa, dari qasar untuk itmam. Tidak lama kemudian
ia lagi mau mengkasar. Maka kalau terjadi hal seperti itu, dia harus menyempurnakan salatnya. Ia harus yutimmu salatahu. Jadi tidak boleh berubah niat itu. Tidak boleh berubah dari niat kasar menjadi itmam. Sekalipun dikembalikan ke kasar, niat kasar, itu sudah wajib menyempurnakan salatnya. Sehingga maha guru kita di sini mengatakan, ya wat taharruzu ammunafiha. Ya, ay ammunafi niyatul qasri. Dawaman selamanya atau sepanjang salat, selama dalam salatnya itu. Walau ahrama qasiran, summa taraddada fi annahu yaksuru am yutimmu atamma. Walau ahrama qasiran, andai kata ia takbiratul ihram, atau andai kata ia ihram, ya, ia ihram yaitu ia memulai salat dengan takbiratul ihram, qasiran dalam keadaan berniat untuk mengkasar salatnya. Tsumma taraddada fi annahu yaksuru am yutimmu. Kemudian ia ragu-ragu. Taraddada bolak-balik. Fi annahu yaksuru aw yutimmu, apakah ia mengkasar atau menyempurnakan. Maksudnya dia bimbang dalam salatnya, bagaimana ini? Saya kasar saja atau saya sempurnakan? Yang jelas pada awal salatnya, pada waktu dia ihram, pada waktu ia takbiratul ihram, ia niat mengkasar salatnya. Setelah itu, dalam salatnya ini, lalu timbul keraguan. Apakah ia menyempurnakan salatnya, ataukah ia mengkasar salatnya? Ya. At-taraddudu bainahuma. Ya. Bolak-balik itu. Bukan berarti dia ragu apakah tadi niat kasar atau tidak. Dia memastikan dirinya bahwa pada waktu berniat, pada waktu ihram, pada waktu takbiratul ihram, dia memastikan dirinya niatnya tadi mengkasar. Cuma dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan salat ini tiba-tiba dia ragu-ragu. Ada dua pilihan yang muncul. Terkadang mengatakan, apakah saya kasar langsung atau saya sempurnakan saja, itmamkan. Nah, kalau itu yang terjadi pada orang yang melakukan salat, ya, au fi annahu nawal kasra, itu kah? Ataukah au fi annahu nawal kasra ay au taraddada syakka, taraddada ay syakka fi annahu nawal kasra amla atamma, ataukah ia ragu-ragu apakah sebelumnya itu berniat kasar pada waktu ihram. Ya, jadi ini atap dari taraddada fi annahu yaksuru aw yutimmu aw fi annahu, ya, ataukah ia ragu fi annahu, bahwasannya dia nawal kasra, berniat kasar atau tidak pada waktu ihram. Jadi dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, dia memastikan dirinya berniat kasar pada waktu ihram atau pada waktu takbiratul ihram. Kemudian setelah itu
ia bimbang, ia ragu, apakah ia melanjutkan salat kasarnya itu atau ia menyempurnakan. Maksudnya merubah niat menjadi itmam, menjadi 4 rakaat. Ya. Atau kemungkinan kedua, au fi annahu nawal kasrah ay au taraddada. Ya, fi annahu nawal kasrah, ataukah ia ragu apakah sebelumnya itu pada waktu ia takbiratul ihram atau memulai salat, apakah ia berniat kasar atau tidak. Ya. Itu kemungkinan kedua. Aw kama imamuhu li salisatin fasyakka hal huwa mutimmun amsahin. Ataukah kemungkinan ketiga, imamnya berdiri untuk rakaat yang ketiga. Ya. Berarti kalau rakaat ketiga berarti tidak mengkasarkan. Ada kemungkinan seperti itu. Imamnya itu berdiri untuk melakukan atau berdiri pada rakaat ketiga, awakama imamuhu atau imamnya itu berdiri li salisatin untuk rakaat ketiga, wasyakka, lalu ia sebagai makmum, ya ini tadi orang yang berniat kasar, ia ragu, hal huwa mutimmun amsahin, apakah hal huwa kembali kemana? Damir ini kembali kepada imam, bukan kepada orang yang tadi berniat mengkasar salat. Dia awalnya berniat mengkasar salat, tapi ya kemudian dia menyangka bahwa imamnya itu juga adalah mengkasar salat, karena dulu bacaan sebelumnya dikatakan bahwa tidak boleh makmum mengikut kepada imam yang menyempurnakan salat, sehingga secara otomatis kita bisa pahami di sini, karena ia makmum padahal dia niat kasar, maka dipastikan imamnya itu adalah mengkasar salat. Nah, ternyata dalam pelaksanaan salatnya pada rakaat setelah rakaat kedua, imam itu tidak taslim. Setelah tasyahud dia tidak taslim, tidak salam, justru berdiri imamnya. Nah, karena imamnya ini berdiri, ya, fasyakka, lalu makmum tadi yang mengkasar salat ini, ya, ragu. Ini imam di depan, hal huwa mutimmun. Hal huwa ay halil imamu mutimmun amsahin. Apakah imamnya yang berdiri di depan ini menyempurnakan salatnya, ataukah ia berdiri karena lupa kalau ia lagi mengkasar salat, sehingga ia mau menambah rakaat salatnya karena baru 2 rakaat. Itu jadi sahin. Sahin itu adalah isim fa'il dari saha. Ya, saha yashu. Sahin. Ya. Kemudian lam fi'ilnya dijatuhkan. Kenapa? Karena isim fa'il yang lam fi'ilnya terdiri dari huruf illat dan dia masuk dalam isim mangkus. Isim mangkus itu kalau dirafa atau dijar lalu dia tidak beralif lam, maka lam fi'ilnya dijatuhkan. Maka sahin, asalnya itu sahiyun, sama semua dengan madin. Makanya kalau dikatakan fi'lun madin, jangan mengatakan fi'lu madin. Sebab kenapa? Di situ adalah sifat mausuf atau na'tum man'ut. Fi'lun madin. Ya. Karena kalau katakan fi'lu madin, berarti fi'ilnya yang lalu. Kalau fi'lun madin, fi'il yang bermakna lampau. Itu pengertian bahasa Arab apa dalam menerjemahkan itu. Jadi sangat
Fa'atal itu kalau seharusnya sifat mausuf atau na'tun man'ut lalu dijadikan mudhaf ilaih. Itu berbeda betul maknanya. Ya. Contoh tadi, fi'lu madin. Berarti atau dikatakan fi'lul madi. Itu keliru dalam penulisannya dikatakan fi'lul madi. Karena yang punya fi'il itu al-madi. Jadi kalau al-madi beralif lam berarti fi'lunya juga harus beralif al-fi'lul madi. Nah, kalau fi'lun madin dipastikan tidak ada ya-nya di situ huruf illatnya. Kenapa? Karena dia adalah dalam posisi di rafa. Madin asalnya itu madiun, kadin, wadin, sama semua itu. Hadin itu dari al-hadi. Nah di sini jadi mutimmun amsahiyun asluhu, kemudian sahin. Kalau dia dalam posisi ketiga tadi ini, dalam keadaan ketiga, ia ragu apakah imamnya tadi itu berdiri pada rakaat ketiga karena mau menyempurnakan salatnya, ataukah dia lalai, lupa kalau dia lagi mengkasar salat sehingga dia berdiri. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Apa yang mesti dilakukan oleh makmum tadi ini yang mengkasar salatnya? Atamma, ia harus menyempurnakan salatnya. Jadi 3 hal yang menyebabkan orang yang awalnya dia mengkasar salat niatnya, tapi seharusnya dia harus menyempurnakan. Hal pertama atau keadaan pertama adalah apabila dia berniat mengkasar salatnya, kemudian dia ragu dalam salatnya itu apakah melanjutkan kasarnya atau ia merubah menjadi itmam. Maka orang yang seperti ini atamma, ia harus menyempurnakan salatnya. Jadi situ baru ada jawab syartinya ya. Walau ahrama kasiran tsumma taraddada. Ya, sampai seterusnya itu baru di situ terjawab. Jadi baru di situ sempurna kalimat atamma. Ia harus menyempurnakan. Kemungkinan kedua atau keadaan kedua dia harus menyempurnakan. Ia ragu apakah pada waktu berniat atau pada waktu memulai salatnya itu pada waktu dia ihram, apakah ia berniat kasar atau berniat itmam? Apakah dia berniat mengkasar salatnya atau menyempurnakan? Ini tentu berlaku bagi orang yang safar ya. Karena hanya orang yang safar, orang yang melakukan perjalanan jauh yang boleh mengkasar salatnya. Dia ragu apakah sebelumnya tadi itu niat kasar atau niat itmam. Kalau seperti itu, maka ia pun juga atamma harus menyempurnakan. Keadaan ketiga atau kemungkinan ketiga, ia meyakini kalau imamnya itu mengkasar salat sehingga dia makmum karena ia juga mengkasar salat. Saya ulangi bahwa bacaan yang lalu dijelaskan bahwasannya di antara syarat mengikut bagi orang yang mengkasar salat adalah imamnya mengkasar salat. Tidak boleh makmum mengkasar salat kemudian imamnya mengitmamkan salat. Yang boleh sebaliknya, imamnya mengkasar salatnya kemudian makmumnya mengitmamkan salatnya. Itu yang boleh. Kalau tadi imam mengitmam, maka makmum harus itmam juga. Nah, karena ia meyakini bahwa imamnya kasar salat, maka ia mengikut. Tapi pada saat melakukan salat, setelah rakaat kedua yang semestinya imam itu taslim karena dia mengkasar salat, lalu ia berdiri li salisatin, ya, au kamal imamu li salisatin, ya, imam itu berdiri untuk rakaat ketiga. Lalu makmum ini ragu apakah imamnya di depan ini menyempurnakan salatnya ataukah ia lupa. Nah, dalam keadaan seperti itu dikatakan di sini atamma, maka makmum yang tadi ini harus
menyempurnakan salatnya. Jadi cukup banyak ini ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang yang mengkasar salat. Walau qamal qasiru li salisatin amdan bila mujibin lil itmami batalat salatuhu. Andai kata orang yang mengkasar salat itu berdiri li salisatin untuk rakaat ketiga, amdan dalam keadaan sengaja. Ia sengaja berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga. Bila mujibin, tanpa ada hal yang mewajibkan lil itmami, untuk menyempurnakan salatnya. Apa hal yang mewajibkan menyempurnakan salatnya? Termasuk 3 hal tadi kan. Dia ragu, maka wajib dia menyempurnakan salatnya. Imamnya berdiri pada rakaat ketiga, lalu dia ragu lagi, ia wajib. Ataukah ia awalnya berniat mengkasar, kemudian dalam salatnya ia ragu apakah dia tetap mengkasar atau menyempurnakan, maka ia wajib menyempurnakan. Itu yang dimaksud hal-hal yang mewajibkan ia menyempurnakan salat. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang mewajibkan ia menyempurnakan salat, lalu dia sengaja berdiri untuk rakaat yang ketiga, walau kamal qasiru li salisatin amdan bila mujibin lil itmami batalat salatuhu, maka salatnya batal. Itu ya, yang harus dibawahi, bahwa salatnya batal. Karena salatnya batal, maka harus diulangi. Tidak cukup hanya dengan sujud sahwi, tapi harus diulangi karena salatnya batal. Kama law kamal mutimmu ila rak'atin zaidah, sama ya. Sama halnya orang yang menyempurnakan salat kemudian dia berdiri untuk menambah 1 rakaat, maka itu juga batal salat. Artinya orang yang menyempurnakan salat, ingat kalau kita mengatakan menyempurnakan salat berarti salat yang 4 rakaat, karena hanya salat yang 4 rakaat atau rubaiyah yang bisa dikasar, duhur, asar, dan isya. Nah, kalau orang yang menyempurnakan salatnya duhur, asar, atau isya, bahkan yang tidak dikasar pun, yang tidak boleh dikasar pun, yaitu salat maghrib dan subuh, kalau ia sengaja berdiri untuk menambah 1 rakaat, maka itu pasti salatnya batal. Nah, seperti itu juga ketentuannya berlaku bagi orang yang mengkasar salat, yang seharusnya cuma 2 rakaat sudah selesai, dia sengaja berdiri tanpa ada yang mewajibkan ia harus menyempurnakan salatnya. Maka berdirinya itu menyebabkan salatnya yang 2 rakaat sebagai salat kasar itu batal, sehingga dia harus mengulangi, harus salat kembali ya dengan niat atau takbiratul ihram kembali. Tidak cukup dengan hanya ya sujud sahwi saja, karena ada unsur kesengajaan dan tidak ada hal-hal yang mewajibkan dia menambah atau mengitmamkan. Itu yang dimaksud walau qamal qasiru li salisatin amdan bila mujibin lil itmami batalat salatuhu. Wa in kana sahwan ada wa sajada lahu wa sallam. Tapi kalau ia wa in kana, jika ia lupa, ia berdiri untuk rakaat ketiga tapi posisinya dalam keadaan atau keadaannya lupa, ada ia duduk kembali
Ya, wasajada lahu, lalu ia sujud sahwi karena berdirinya tadi itu. Wasallama, lalu dia salam. Maksudnya lalu ia mengakhiri salatnya. Kalau ia lupa, kita selesaikan sedikit ini ya, karena sudah terlalu lama dibahas ini masalah salat kasar. Fa in arada ayyutimma ada nahada mutimman. Kita apa namanya, kasih lari saja. Fa in arada ayyutimma, apabila ia hendak menyempurnakan salatnya. Nah itu. Tadi maksudnya dia lupa sampai dia berdiri. Kalau sengaja kan tadi batal. Ini posisi apa keadaan kedua dia lupa lalu berdiri. Nah, begitu dia ingat, ia bermaksud untuk menyempurnakan salatnya. Tidak lagi mengkasar. Karena dia sudah dalam posisi berdiri untuk rakaat ketiga, fa inna rada ayyutimma, jika ia berkehendak atau mau menyempurnakan pada saat berdiri pada rakaat ketiga itu, ia harus duduk kembali, summa nahada mutimman, kemudian dia berdiri atau bangkit dengan niat untuk menyempurnakan salatnya. Tidak boleh dengan berdirinya dalam keadaan lupa itu lalu berubah ya kemauannya untuk menyempurnakan salatnya. Kalau memang dia mau menyempurnakan, dia harus duduk kembali, kemudian ia berniat untuk menyempurnakan, lalu nahada mutimman, dia bangkit atau berdiri untuk menyempurnakan. Ya. Jadi summa yutimma apa? Ayyutimma adan lil qu'udi wujuban summa nahada minna ainawian al-itmam. Wa yustaratu kaunuhu musafiran fi jami'i salatihi, dan disyaratkan salat kasar itu ya orang yang melakukannya adalah apa? Salat musafir itu safar, kaunuhu musafiran fi jami'i salatihi, ia dalam keadaan musafir pada semua salatnya. Artinya selama dalam salatnya itu dia masih dalam posisi musafir. Andai kata ia sementara salat lalu berhenti musafir, ya, kenapa? Falau nawal iqamata fiha, andai kata ia berniat bermukim fiha pada waktu melakukan salat itu, dia sebenarnya masih musafir, tapi dia mau merubah niatnya menjadi mukim di tempat itu melebihi 3 hari misalnya, maka au balagat safinatuhu, ataukah kendaraannya itu perahunya sampai, ini bagi orang yang melakukan perjalanan dengan memakai berlayar atau dengan memakai safina, perahu, sampai ya di tempatnya lalu salatnya belum selesai, sampai di mana? Dara iqamatihi, yaitu tempat bermukimnya, atamma, maka ia harus menyempurnakan salatnya. Saya kira jarang bisa terjadi hal seperti ini. Sementara salat ia sampai di tempatnya, ya kan? Dan ini hanya berlaku bagi orang yang berlayar. Kalau di darat tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena tidak boleh kita salat di atas kendaraan kalau kita di darat. Saya jelaskan dulu kan? Salat fardu itu tidak boleh dilakukan kecuali kita harus dalam posisi mustakir. Apa itu mustakir? Tidak berpindah, tidak bergeser tempatnya. Makanya kalau kita berkendaraan darat, wajib hukumnya kita turun dari mobil kemudian salat. Kalau salat fardu. Kenapa kalau di laut tidak Karena tidak memungkinkan. Masa kalau kita mau salat duhur misalnya, kapal lagi itu di tengah laut, cari lagi pelabuhan, kapan sampainya dan kapan? Jangan-jangan mencari pelabuhan belum selesai, belum sampai, habis lagi waktu. Tapi yang mesti minta. Oleh karena itu musannif sini mengatakan safina, berlayar atau perahu, karena hanya itu yang memungkinkan. Yang kedua di pesawat, itu boleh kita salat fardu tanpa mustakir karena tidak memungkinkan. Kalau safina tidak memungkinkan atau kapal, lebih-lebih lagi pesawat.
Kasih tahu pilotnya, turun dulu. Kenapa? Saya mau salah dulu ini. Caranya. Jadi itu darurat saja. Tapi kalau sopir ini kan tidak memungkinkan sekali. Kecuali kalau misalnya sopirnya disuruh singgah, tidak mau, ya apa boleh buat. Saya tidak mau singgah. Ini saya buru-buru. Ya silakan salat di atas kendaraan. Tapi kalau memungkinkan, ya tidak boleh. Apalagi kalau antum sendiri yang jadi sopirnya. Itu ya. Jadi ya saya kira jarang terjadi ini ya, seperti ini. Kemudian wal kasru afdalu minal itmami alal masyhur idza balaga thalatha marahil. Mengkasar salat lebih afdal menurut pendapat yang masyhur ketika perjalanan itu mencapai 3 marhalah. Apa syaratnya mengkasar salat? Itu syaratnya bacaan yang lalu adalah minimal jarak tempuh atau perjalanan itu adalah mencapai jarak 2 marhalah. Nah, kata musannif di sini, pendapat yang masyhur lebih afdal kita mengkasar salat daripada mengitmamkan kalau memang perjalanan kita itu mencapai 3 marhalah atau lebih. Tapi sekali lagi ini perbedaan pendapat ulama. Makanya katakan pendapat yang masyhur, yang umum. Kenapa? Karena kemungkinan besar kalau kita melakukan perjalanan 3 marhalah itu sudah capek. Masyakkah itu pasti atau kemungkinan besar terjadi pada orang yang melakukan perjalanan. Mungkin ya naik mobil tapi tetap dia merasakan masyakkah itu kalau sudah 3 marhalah. Sehingga ya dengan pertimbangan itu ya sebagian ulama bahkan yang masyhur menurut pendapat di sini ya lebih afdal. Bukan berarti tidak boleh diitmamkan, tapi lebih afdal kalau diitmamkan. Nah, itu kalau salat. Kemudian wasaumu afdalu minal fitri illam yatadarrad bihi. Kemudian berpuasa lebih afdal daripada berbuka sekalipun sudah mencapai 3 marhalah selama hal itu tidak mendatangkan mudarat bagi orang yang berpuasa. Jadi beda dengan salat. Kalau salat 3 marhalah menurut pendapat yang masyhur itu lebih afdal kalau kita kasar daripada kita sempurnakan. Ya. Kalau salat. Tapi kalau puasa sekalipun mencapai 3 marhalah perjalanan, saya ingatkan kembali, syarat untuk mengkasar salat adalah minimal 2 marhalah menurut mazhab Syafi'iyah. Kalau mencapai 3 marhalah, maka lebih afdal dikasar menurut pendapat yang masyhur. Itu untuk salat. Tapi untuk puasa, selama tidak mendatangkan mudarat kalau kita puasa, maka lebih afdal kalau kita berpuasa daripada berbuka atau tidak puasa kalau perjalanan itu sekalipun mencapai 3 marhalah. Itu kesimpulannya di sini musannif. Namun pada dasarnya ya perjalanan yang mencapai 2 marhalah, apakah itu salat maupun puasa, sudah boleh mengkasar salatnya dan sudah boleh tidak berpuasa. Ya. Sudah boleh tidak melakukan puasa wajib ya dalam hal ini puasa Ramadan ya. Tapi kata musannif di sini lagi-lagi ini pendapat ya. Pendapat yang masyhur, puasa lebih afdal dilakukan daripada tidak berpuasa sekalipun mencapai 3 marhalah illam yatadarrar bihi, selama ya tidak mendatangkan mudarat dengan berpuasa tersebut. Saya kira itu yang sempat kita bahas terkait dengan ya ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan salat safar ya atau mengkasar salat. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fama, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika wa nawwir al-abda min nur syamsi.
Allahumma akhirna dhulmata wa dakhilna nura fa nabakum nur Allahumma samsik rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim.